Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Rakas dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia ya. Hari ini Amel bakalan menemani kalian ngobrol dan tentunya tidak sendirian. Di studio sudah hadir Habib Muhammad Syafiq Ali Alkaf yang merupakan salah satu Habib dari kota Surakarta. Nah, kita akan membahas beberapa hal yang menarik ya. Seperti biasanya kita teman-teman juga bisa request mau temanya apa, boleh juga kirim pertanyaan kalau di next episode biar kita bisa tanyakan langsung gitu ya. Selamat pagi, assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Boleh disapa teman-teman. Assalamualaikum teman-teman, ikhwan, akhwat dari Ratu Podcast ya. Iya. Alhamdulillah. Baik. Jadi hari ini Habib datang dari Solo ya? Iya, dari Solo. Itu untuk bertemu dengan teman-teman yang ada di SMK Veteran 1 Sukoharjo untuk memperingati Maulid Nabi, di mana tadi membawakan tema dengan judul Jadikan Akhlak Nabi sebagai landasan akhlakul generasi masa kini. Jadi teman-teman tadi juga bisa streaming ya sebenarnya. Gimana Habib, perjalanannya ke sini tadi lancar? Alhamdulillah sangat lancar ya. Yeah. Walaupun agak jauh, saya tadi kebetulan dari Karanganyar. Oh, dari ya, Karanganyar. Dari Solo. Ya alhamdulillah kita nyampe di sini dan tepat waktu. Alhamdulillah ya. Ini baru pertama kali datang ke sini. Iya, kebetulan baru pertama kali. Yeah. Alhamdulillah ketemu dengan teman-teman semua di sini. Insyaallah. Gimana kesan pesannya bertemu dengan anak-anak? Masya Allah, anak-anak di sini soleh-solehah semua insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi antusias mendengarkan apa yang sudah kita sampaikan, insya Allah bermanfaat buat mereka insya Allah. Ya, sebenarnya selain kita membahas tadi yang sudah dibahas di ini di acara ya, kita mau menyambungkan dengan ini Habib. Akhir-akhir ini kan kasus bullying di Indonesia itu sangat meningkat sekali ya. Mulai dari yang TK, SD sampai SMA, bahkan yang terakhir itu mahasiswa gitu. Itu semuanya sudah melakukan perundungan yang sifatnya bahkan tidak hanya ucapan, tapi juga bentuk kekerasan seperti itu. Saya ingin menanyakan bagaimana pandangan Habib ya tentang bullying ini dalam Islam itu sebenarnya seperti apa sih gitu? Ya sebetulnya bullying ini setiap zaman pasti tetap akan terjadi seperti itu. Cuman yang jadi pokok bagaimana kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW menyikapi ini tadi. Ya, orang-orang yang menjadi pelaku bullying pasti dia adalah orang-orang yang jauh daripada akhlak Nabi Muhammad SAW ya. Bahkan Rasulullah SAW itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bahkan di zaman beliau itu banyak sekali terjadi bullying seperti itu ya. Antara orang-orang yang memang memiliki strata lebih tinggi ya. Di zaman itu kan juga ada zaman perbudakan saat itu. Mereka dengan budaknya atau bahkan dengan sesama teman mereka yang bukan budak tapi memiliki strata yang lebih rendah, itu mereka kerap sekali melakukan bullying itu. Kemudian datanglah Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak. Dikenalkan mereka dari yang dikatakan seperti barbar ya akhlaknya. Nah itu kemudian dengan adanya Nabi Muhammad SAW memberikan contoh tadi seperti yang sudah kita sampaikan bahwa beliau itu adalah uswah, memberikan contoh, maka kebudayaan yang tadinya dikatakan barbar itu berubah menjadi orang-orang yang sangat santun dalam bicara, dalam bersikap, tidak ada lain kecuali mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nah, tahun demi tahun, generasi demi generasi berjalan, orang-orang sudah mulai bergeser, menjauh daripada akhlak Nabi Muhammad SAW. Orang tua sudah tidak bisa menjadi uswah, tidak bisa menjadi contoh yang baik buat anak-anaknya. Sehingga yang terjadi saat ini sampai di akhir zaman ini tambah marak
ya. Iya. Orang tua tidak menyampaikan bagaimana akhlak yang bagus, kemudian anak-anak dengan liarnya mereka berakhlak, beraktivitas dengan temannya, maka terjadi bullying yang sampai sekarang ini jadi marak dan memprihatinkan. Iya. Ya. Begitu. Dulu juga pada zaman Rasul sampai kekerasan juga. Iya, sampai kekerasan. Bahkan kita sering dengar itu sejarah orang-orang yang pertama kali masuk Islam mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW itu justru dari kalangan orang-orang yang miskin, dari kalangan budak, sehingga mereka kerap sekali itu dapat perlakuan buruk dari orang-orang kafir Quraisy yang notabene-nya mereka orang-orang terpandang, orang-orang kaya di Mekah saat itu. Termasuk ceritanya Sayyidina Bilal ya. Yeah. Bilal itu budak seorang kafir Quraisy besar bernama saya lupa namanya ya. Beliau itu ketika ketahuan Bilal ini ngikutin ajaran Nabi Muhammad SAW, maka dia disiksa luar biasa sampai puncak penyiksaannya itu beliau ditidurkan di tengah padang pasir, diikat kakinya dan tangannya, dicambuki, kemudian dipaksa untuk keluar dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Bullying itu terjadi di situ. Nah, kemudian orang yang kemudian menyelamatkan beliau adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq saat itu. Yeah. Beliau mendatangi tuannya dari Bilal, ya, kemudian menawar. Ini budak saat itu kan diperjualbelikan ya. Oh iya, saat itu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mengatakan, daripada kamu pegel ini sama budak kamu ini, jual aja sama saya. Maka dibayar itu oleh Sayyidina Abu Bakar sejumlah uang. Kemudian setelah dibayar, otomatis kan Bilal menjadi budaknya Sayyidina Abu Bakar. Bilal menjadi budaknya Sayyidina Abu Bakar setelah dibayar, saat itu juga langsung dimerdekakan. Masya Allah. Masya Allah. Ya, pada saat itu memang yang dipermasalahkan adalah strata sosial ya, betul, ya. Betul. Kalau kita melihat zaman sekarang kan sudah tidak seperti itu ya, tidak ada budak lagi gitu. Tapi malah justru bullyingnya semakin marak gitu dilakukan dari berbagai usia, gitu kan ya. Sebenarnya ada tidak apa sih yang perlu ditanamkan ya dalam diri, karena kayaknya itu akan masuk ke kesadarannya diri sendiri gitu ya, agar tidak melakukan hal tersebut. Jadi memang yang menjadi pemicu daripada bullying itu pasti seseorang itu di dalam hatinya ada rasa, kalau orang Jawa bilang rumongso. Oh iya. Ya, merasa dia memiliki kelebihan dari yang lain. Misal dia itu tadi memiliki harta yang lebih banyak dari yang lain, memiliki strata sosial, mungkin keturunan bangsawan, keturunan orang yang lebih baik, ya tidak berkisar dari itu. Nah, itu pemicu daripada mereka melakukan bullying. Mereka merasa lebih kuat dari yang lain dan lain sebagainya. Maka yang perlu ditanamkan adalah saat ini adalah itu tadi, mengenalkan bagaimana orang tua itu di rumah mengarahkan anaknya. Dari mulai kecil itu anaknya dicontohkan, dikasih tahu bahwa ini perbuatan yang baik ataupun tidak baik. Karena pendidikan anak itu memiliki jenjang. Ya, anak-anak kecil itu nggak bisa kita kasih nasihat ucapan, tapi harus lebih banyak contoh. Iya, harus dicontohkan. Iya, orang tua di rumah harus memberi contoh. Maka kalau kepengen anaknya berakhlak yang baik, ya orang tua harus memberikan contoh dulu sebelum dia banyak memberikan nasihat gitu. Karena nasihat tidak akan diterima oleh anak, tidak akan dijalankan oleh anak kalau orang tua tidak bisa menjadi contoh yang baik. Maka akhirnya kemudian bullying itu terjadi di sekolah, di tempat bermain, di mana saja bisa terjadi itu. Iya. Nah itu. Iya. Apalagi kan ternyata ketika berurusan dengan orang tua masih dibelain dan merasa bahwa itu tuh tidak salah, gitu. Kan jadi semakin susah. Betul, kita ironisnya gitu. Itu bahkan ketika anak ini ketahuan atau terbukti anaknya melakukan kesalahan, orang tua biasa dipanggil di sekolahan, ya itu orang tua susah sekali untuk mengakui bahwa anaknya itu bersalah. Nah, ini menjadi problem besar ini buat khususnya orang-orang yang aktif di bidang pendidikan, bapak ibu, dia susah akhirnya menemukan solusinya. Karena memang orang tua ini kurang menyadari, entah mungkin terlalu sayang dengan anaknya, sehingga kadang sayangnya itu salah, penanganannya. Tidak merahkan. Kalau boleh saya tarik tadi yang disampaikan, bisa dikatakan bahwa generasi masa kini itu tidak punya role model. Tidak sekali. Punya contoh siapa sih yang harus kita karena kita pakai sosial media sampai kayaknya 24 jam nggak lepas dari HP ini ya. Gitu. Jadi yang dicontoh adalah influencer seperti itu ya. Padahal kan
harusnya kita lebih meneladani akhlaknya Rasulullah gitu ya, Iya, Bib. betul. Ada nggak akhlak yang kecil saja yang kalau misalnya dilakukan tuh sebenarnya ini nggak berat kok, tapi dari ini mungkin bisa kita naikin tingkatnya lebih tinggi Betul. lagi gitu. Baik. Ya, mungkin dari jenjang kita karena berbicara dalam lingkungan sekolah ya. Iya. Lingkungan sekolah mungkin bisa diterapkan kalau kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama itu afsus salam, ya. Iya. Kalian saling ucapkan salam. Oh, Maka itu pertama. Kemudian Rasul SAW pernah juga bersabda, ya, kalian tidak akan masuk surga sebelum kalian saling menyayangi, ya. Dan kalian akan tidak bisa saling menyayangi, ya, dengan jalan lain kecuali dengan jalan itu tadi, menyebarkan salam. Ya, mungkin bisa mulai dibudayakan di sekolah-sekolah, bagaimana ketika masuk kelas mengucapkan salam. Iya. Bagaimana ketemu gurunya yang pertama kali diucapkan adalah salam. Nanti selebihnya Allah yang akan menanamkan di hati anak-anak dan peserta didik itu semua rahmat, saling sayang. Sehingga kalau sudah saling sayang, mereka insya Allah akan jauh daripada sikap bullying dan lain sebagainya. Insya Allah akan dijaga oleh Allah SWT. Mungkin itu yang paling simple, dasar ya, bisa mudah sekali dilakukan itu gitu. aja. Jadikan salam sebagai budaya di sekolah itu ya. Mau masuk kelas, bertemu dengan teman, bertemu dengan guru, ya. Kemudian nanti setelah salam naik lagi berjabat tangan, ya, berjabat tangan dan sebagainya. Insya Allah itu nanti artinya resep dari Rasulullah itu selalu terbukti yang terbaik, insya Allah metode itu. Karena di sekolah kita sendiri sudah menerapkan kalau misalnya jam pelajaran pertama itu ini ngaji dulu gitu kan. Betul. Memang harus dipaksa, harus ada pakai buku laporan gitu. Sampai ada reward untuk yang sholatnya rajin gitu. Ya walaupun tidak semua tergerak, tapi insya Allah pelan-pelan kita bisa ke sana. Ini programnya Bapak Andri nih. Jadi begini mungkin ya, saya kalau bisa menyampaikan sebuah hadis Rasul SAW sangat penting buat kita. Bahkan bisa dibilang hadis ini sebagai kurikulum pendidikan. Ya, Rasulullah SAW itu bersabda ya, adibu auladakum ala thalathi khisal. Didiklah anak-anakmu dengan 3 hal. Nah, ini 3 hal ini sangat berkaitan dan hendaknya dilakukan secara urut, secara prioritas. Yang pertama ya adalah mencintai nabinya. Kalau sudah cinta Nabi, kenal sama Nabi, tahu akhlaknya Nabi, maka dia akan berakhlak seperti akhlaknya Nabi. Kemudian cintai keluarganya Nabi, sebagaimana cinta kita kepada Nabi. Baru yang terakhir kata Rasulullah SAW, baru qiraatul Quran, baru belajar Al-Quran. Karena para sahabat itu mereka tidak serta-merta ketika ikut Nabi langsung dia harus sholat, harus ngaji. Tidak. Mereka muncul di hati mereka pertama adalah cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Melihat sosok Nabi, melihat akhlak Nabi, bagaimana Nabi makan, bagaimana Nabi berjalan, bagaimana Nabi berbicara, bercanda, dan Nabi bercanda, bagaimana Nabi marah. Nah, sahabat itu melihat langsung. Baru setelah itu mereka bisa mencontoh Nabi. Setelah itu baru belajar Al-Quran, baru belajar sholat, baru belajar lain. Itu yang menjadikan ibadah mereka didasari cinta. Kalau ada ibadah didasari cinta kepada Nabi, insya Allah ibadahnya sempurna, iman juga sempurna. Ya, meskipun tidak ada yang sempurna, itu tapi menuju kan kesempurnaan. pelan-pelan bisa, insya Allah. Yang penting progresnya, ada progres itu ya. Ada tips Bib buat anak-anak biar lebih positif gitu, dalam artian gimana sih caranya biar lebih cinta sama Nabi gitu ya. Kita harus ngapain dulu gitu, karena kan ternyata tidak semua anak-anak tuh memang difasilitasi dengan agama yang baik dari rumah ya. Kadang ada juga yang sampai usia sekarang belum bisa ngaji juga ada gitu kan. Jadi apa dulu nih yang bisa dilakukan selain tadi salam ya gitu. Ini ada ya seperti tadi sudah kita sampaikan, untuk membentuk karakter anak yang sudah terlanjur ya, bisa dibilang kalau usia seumuran SMK ini kan udah lewat masanya. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka tetap bisa kita arahkan. Tetapi itu perlu waktu, perlu proses. Tidak bisa dengan hanya pengajian setahun sekali. Berarti kalau 3 tahun mereka belajar di sini cuma 3 kali pengajian. Maka harus diadakan pengajian rutin. Misal sekolah
baik itu mungkin dijadikan sebagai program ekstrakurikuler atau apa, maka harus ada itu, anak-anak itu disempatkan waktunya. Nah, nanti tinggal bagaimana dari tim pengajar ini membuat pendidikan ekstrakurikuler itu digemari siswa dengan hal-hal yang mengasyikkan gitu. Mereka gemar dengan itu. Tapi di situ disisipkan ilmu. Bagaimana kita mengenal Nabi itu paling penting, Mbak, memang. Mengenal Nabi itu udah segalanya ada, insya Allah ya. Anak itu bisa mencontoh Nabi, jadikan Nabi suri teladan, jadikan Nabi satu-satunya idola di hati mereka. Itu insya Allah dengan konsisten, insya Allah mereka akan bisa berubah nanti, karakter itu pasti insya Allah berubah. Terakhir ya Bib ya, ada nggak sih pesan-pesan untuk anak-anak, baik yang pelakunya nih atau yang korbannya? Korban bullying. Iya, karena biasanya korban-korban ini juga merasa tidak berdaya gitu, mau cerita takut gitu ya. Gitu. Sementara si anaknya itu kalau semakin takut pasti akan semakin ngerasa wah bisa nih gitu kan. Betul. Pelakunya itu seperti itu. Benar. Ya mungkin untuk para pelaku bullying ya, kita harus ingat bahwa apa yang Anda lakukan saat ini tidak gratis. Artinya pasti akan ada, kalau orang bilang karma. Saat ini Anda menzolimi orang, nanti suatu saat Anda bisa dizolimi oleh orang. Nah, bahkan mungkin balasan itu bisa lebih besar daripada yang sudah Anda lakukan. Seperti itu. Itu yang harus kita pikirkan. Ketika kita mau berbuat jahat, maka kejahatan juga yang akan kita panen gitu, semacam itu. Dan kemudian buat korban bullying, jangan pernah takut untuk meminta bantuan. Ya, jangan paling dekat kalau masih dalam lingkungan sekolah, ya cerita dengan bapak guru, ibu guru, dan insya Allah kita ini dilindungi, korban bullying ini bukan cuma dilindungi pihak sekolah, tapi kita dilindungi secara hukum. Negara itu melindungi hak-hak kita, sehingga jangan takut orang-orang yang korban bullying untuk melapor. Ya, jangan takut diancam, jangan takut diteror dan semacam itu. Insya Allah semua bisa diselesaikan dengan baik. Gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita membahas akhlak tuh ya 7 hari juga nggak akan selesai ya. Apalagi melihat siswa yang sekarang gitu, generasi yang sekarang itu saya rasa akan panjang sekali gitu ya Bib ya. Berarti nanti Habib mau main ke sini lagi. Insya Allah. Kita bahas yang lainnya lebih seru lagi. Oke, insya Allah Mbak, mudah-mudahan Allah kasih kesempatan. Jadi bisa disimpulkan ya bahwa untuk membuat kita cinta kepada Nabi itu ya kenalan dulu. PDKT dulu gitu ya. Kita tahu siapa Nabi, kemudian kita bisa tahu akhlaknya yang bagus bisa diterapkan pelan-pelan, dan ternyata dari mengucapkan salam ya, kita bisa mengucapkan salam antar manusia, antar sesama ya, tidak hanya sesama muslim ya, boleh ya. Karena itu di dalam salam ada doanya ya, kita mendoakan gitu. Itu ternyata bisa membuat akhlak yang baik itu perlahan-lahan akan tumbuh gitu di dalam hati kita gitu ya. Kita sampai di sini ya. Sebenarnya masih pengen ngobrol tapi waktunya ya terbatas gitu. Habib Muhammad Syafiq Ali Al-Kaf, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang disampaikan bisa membawa manfaat ya buat semua sahabat Rakes yang ada dimanapun berada. Ya, kita ketemu lagi di next episode selanjutnya. Mungkin masih dengan Habib atau yang lainnya. Siap banget kalau diundang ke sini ya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.